warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwi Anggraini. Di sini saya akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas. Pembahasan ini merupakan pembahasan pada pertemuan ke-8 dari mata perkuliahan metodologi pelatihan akuntansi. Langsung saja yuk pada penjelasannya. Sebelumnya, kalian sudah mengetahui belum sih mengenai uji validitas dan uji reliabilitas? Jika belum, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Azwar pada tahun 1986 menyatakan bahwa validitas itu berasal dari kata validity, yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Secara sederhana, validitas ini merujuk pada apa dan seberapa baik suatu alat ukur dapat mengukur. Jadi, uji validitas ini merupakan tahap pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur dalam penelitian. Jika alat ukurnya pun sudah benar atau valid, kan maka hasilnya pun akan benar. Berikutnya ada uji reliabilitas. Menurut Sumardi Suryabrata pada tahun 2004, validitas ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dari alat tersebut dapat dipercaya, di mana hasil pengukuran ini harus bersifat reliable atau memiliki tingkatan konsistensi. Jadi, uji reliabilitas itu merupakan tahap pengujian yang dilakukan untuk menguji satu kesatuan dari instrumen penelitian. Apakah instrumen itu menunjukkan hasil yang konsisten apabila dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dengan pernyataan yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas ini terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian? Karena dilakukannya uji validitas dan reliabilitas ini agar data-data dan instrumen penelitian kita itu sudah benar-benar menunjukkan valid, reliable, dan dalam mengambil datanya itu tidak sembarangan. Jadi diperlukannya prosedur atau metode-metode tertentu untuk mengambil datanya. Jadi tidak pengen melakukan penelitian ini nih, kita ambil datanya ini aja ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi harus memerlukan metode tertentu dalam pengambilannya sehingga hasil penelitian kita nantinya dapat dipercaya dan digunakan secara legal bagi para pembaca atau literatur untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih apa yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, bagaimana sih cara melakukan uji validitas dan reliabilitas, menggunakan apa kita dalam mengukurannya, dan bagaimana sih cara membaca hasil outputnya. Jadi, di sini saya akan memberikan tutorial melakukan uji validitas dan reliabilitas. Jadi, simak terus ya video berikut ini. Dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas ini, kita dapat menggunakan program analisis statistik. Salah satunya ada SPSS. SPSS ini merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Sciences, atau bisa disebut juga dengan Statistical Product and Service Solution. SPSS ini digunakan untuk pengolahan data yang berupa datanya itu data primer atau data dari hasil kuesioner atau angket yang kita berikan pada para responden. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas ini, langkah pertama yaitu pastikan kita telah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin melakukan suatu pengujian jika datanya pun belum ada? Apa yang akan kita ukurkan nantinya. Jadi kita harus siapkan terlebih dahulu datanya untuk melakukan sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita bisa membuatnya terlebih dahulu di Microsoft Excel. Nah,
ini merupakan contoh data yang telah saya siapkan. Di sini terdapat 5 butir pernyataan. Yang pertama ada land accounting itu untuk butir pernyataan Y, dan yang berikutnya ada X1 yaitu continuous improvement, X2-nya ada value stream cost, X3-nya ada balance sheet scorecard, dan yang terakhir ada just in time. Ketika semua data ini sudah kita siapkan, selanjutnya kita langsung pergi ke program SPSS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program SPSS. Di sini terdapat bagian data view dan variable view. Nah, langsung saja kita klik variable view. Nah, ini merupakan tampilan dari variable view. Di mana variable view ini merupakan tempat kita dalam melakukan penyetingan terhadap butir-butir pernyataan atau variabel yang kita miliki, mulai dari membuat sampai mengedit variabel penelitian kita. Nah, di sini terdapat kolom name. Nah, pada kolom name ini kita isikan butir pernyataan dari penelitian kita. Untuk mempersingkat waktu, saya lakukan copy paste dari data yang telah saya siapkan sebelumnya di Excel. Yang di copy itu adalah butir pernyataannya saja. Kita blok semua, lalu kita copy dan kita pergi ke program SPS, lalu kita paste di bagian kolom name ini. Nah, ini merupakan butir pernyataan yang sudah kita input. Kita pastikan semuanya sudah terinput. Lalu pada bagian desimal ini, kita pastikan semua pada posisi yang 0 gitu ya, posisi 0 semuanya. Kemudian, jika sudah dalam posisi 0 semua, di sini terdapat kolom measure. Kolom measure ini kita menentukan tipe skala data dari butir pernyataan. Nah, dalam ini terdapat 3 skala data, ada scale, ordinal, dan nominal. Nah, pada scale ini merupakan skala data untuk data yang berupa angka atau numerik. Sementara untuk data ordinal itu merupakan skala data yang digunakan untuk membedakan dengan adanya tingkatan tertentu. Contohnya seperti membedakan jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Nah, itu kan merupakan ada tingkatan tertentunya ya. Nah, berikutnya ada skala data nominal. Skala data nominal ini digunakan untuk membedakan tanpa adanya tingkatan tertentu. Contohnya untuk membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan tingkatannya itu setara ya, tidak ada tingkatan tertentu. Nah, karena data yang saya gunakan ini berupa angka, maka kita pilih scale pada tipe datanya ya. Scale semua, karena datanya berupa data angka. Ketika semua sudah dalam posisi scale, maka selanjutnya kita menuju ke bagian data view. Nah, ini data view. Di sini sudah tertera butir pernyataan yang telah kita input sebelumnya di bagian variable view. Nah, ini semuanya sudah terinput pada bagian data view. Nah, data view ini merupakan tempat kita dalam menginput dan melakukan pengolahan data. Nah, untuk memasukkan datanya, kita tinggal mengcopy paste aja pada Microsoft Excel dari data yang telah kita siapkan. Nah, yang kita copy merupakan nilai dari butir pernyataannya saja, nilainya saja. Untuk responden dan butir pernyataannya tidak usah di-copy. Di sini saya menggunakan 50 responden. Kita blok semua, lalu kita copy
dan langsung kita paste pada bagian data view. Kita paste. Nah, ini merupakan input data yang dari butir pernyataan penelitian kita. Untuk melakukan analisis validitas dan reliabilitas itu, kita tinggal mengklik menu Analyze, kemudian Scale, dan Reliability Analysis. Nah, ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini merupakan butir dari pernyataan kita. Ini merupakan kotak items. Nah, untuk memindahkan butir pernyataan ke kotak items, kita tinggal memblok butir pernyataannya lalu mengklik tanda panah ini. Nah, di sini saya contohkan ingin menguji butir pernyataan continuous improvement, lalu kita pindahkan saja ke kotak item semua butir pernyataan yang ingin kita uji. Ketika semuanya butir pernyataan telah terpindahkan kotak item, lalu kita pastikan pada bagian model itu dalam kondisi alpha. Selanjutnya kita klik statistik. Lalu di sini terdapat kotak dialog statistik. Di sini terdapat bagian deskriptif for dan intern items. Pada bagian deskriptif for, kita checklist pada bagian scale if item indelated, dan bagian intern kita checklist correlation. Selanjutnya kita klik continue, lalu oke. Nah, ini merupakan hasil output dari uji validitas dan uji reliabilitas yang kita lakukan. Cara membacanya itu untuk output yang pertama itu merupakan atau menunjukkan jumlah responden atau sampel dari penelitian yang akan kita lakukan analisis. Di bagian N ini merupakan jumlah respondennya. Di sini saya menggunakan 50 responden. Nah, di sini untuk persentasenya ada 100%. Nah, ini artinya jadi merupakan datanya valid ya, karena sudah terisi semua datanya. Nah, ini merupakan uji validitas, yaitu items total statistik. Ini merupakan uji atau output dari uji validitas. Nah, untuk uji validitas sendiri dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dan nilai R tabel. Yang kedua dengan membandingkan nilai signifikannya. Untuk membandingkan nilai R hitung dan R tabel, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Nah, di bagian corrected item total correlation ini merupakan R hitungnya. Nah, jika kita bandingkan dengan R tabelnya ya. Di sini saya mempunyai R tabel. Jika belum memilikinya, maka dapat digunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2 dibagi taraf signifikan. Kita bandingkan R hitung tadi yang ada di SPSS itu tertera 0,582, dan untuk R tabelnya itu kita lihat dulu nih, kita ingin menggunakan tingkat signifikan berapa. Di sini saya menggunakan 5%. Nah, R tabelnya tertera 0,200 sekian. Jika kita bandingkan dengan tadi R hitungnya, maka R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka data ini dikatakan valid atau sudah valid. Kemudian untuk membandingkan nilai signifikan, kita bisa mengklik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan butir pernyataan ke bagian variabel. Tadi kita menggunakan continuous improvement, kita pindahkan semua butir pernyataannya.
ketika semua sudah terpindahkan, di bagian correlate coefficient ini kita checklist bagian Pearson. Kemudian untuk test of significance kita pilih two tails dan kita checklist bagian flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, ini yang merupakan output dari untuk membandingkan nilai signifikan. Nah, di sini ada nilai signifikan. Kita apabila nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak valid. Di situ tertera bahwa nilai signifikannya adalah 0,01, yaitu lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Kemudian untuk melihat uji reliabilitas kita kembali kepada output tadi. Pada bagian Crobens alpha ini apabila nilainya itu lebih besar dari R tabel maka kuesionernya sudah dikatakan bersifat reliable. Di situ tertera nilai Crobens alpha-nya itu sebesar 0,849. Nah, ini lebih besar dari R tabel tadi yang senilai 0,200 sekian. Maka dikatakan data tersebut sudah bersifat reliable. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, apabila ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.